nggak mungkin Tuhan tuh mengasihi saya, nggak mungkin. Ketika saya lahir, saya tinggal bersama oma dan tante, juga om saya yang tidak punya anak. Ketika saya umur 8 tahun, saya pindah ke rumah orang tua saya. Nah, rumah ini adalah rumah yang sekaligus tempat kerja. Satu kali saya sedang ingin ke dapur, tiba-tiba ada seorang pekerja yang menarik saya ke kamar mandi. Pada waktu itu saya harus dipaksa melihat pekerja pria ini melakukan masturbasi. Setelah itu saya beberapa kali tentunya ditarik di kamar mandi atau di kamar gitu, mengalami pelecehan seksual itu. Dan saya juga nggak tahu kenapa pada waktu itu saya tidak punya keberanian untuk melapor. Saya takut. Semenjak saat itu, saya ngerasa diri saya ini kotor. Saya merasa diri saya terbuang. Saya merasa diri saya hanyalah seorang yang dimanfaatkan oleh orang lain. Di pikiran saya hanyalah mati dan balas dendam. Satu kali teman saya mengajak saya ke tempat ibadah. Saya dengan tidak nyaman duduk di sana mendengarkan pengkhotbah ini bicara gitu. Di rumah Tuhan itu banyak kamar dan ada satu kamar buat kamu. Kalau kamu tidak kembali ke kamar itu tidak akan diberikan pada orang lain. Kamar itu akan tetap punya kamu, tapi kamar itu kosong. Karena sering menerima kasih yang penuh dengan syarat, saya tidak bisa menerima pernyataan itu. Karena menurut saya, nggak mungkin Tuhan tuh mengasihi saya, nggak mungkin. Dan pada waktu itu saya nggak bisa ngomong apa-apa, dan saya cuma nangis. Dan saya mulai mengerti gitu, bahwa ternyata Tuhanlah Tuhan yang menerima saya apa adanya. Dengan segala kelemahan saya, dengan segala dosa saya, dengan segala pemberontakan saya, Tuhan menerima saya tanpa syarat. Tidak ada kebaikan yang saya lakukan membuat Tuhan lebih sayang pada saya. Dan tidak ada juga keburukan yang saya lakukan yang membuat Tuhan lebih benci kepada saya. Saya mengalami Tuhan di dalam hidup saya dengan cara yang luar biasa, kasih yang begitu besar dalam hidup saya yang membuat saya berbalik 180 derajat. Saya tahu apa yang saya alami tidak saya alami sendiri. Banyak orang di luar saya yang mengalami juga apa yang saya alami. Jika Anda mengalami itu, jangan simpan. Kau harus keluar dan harus cari orang yang bisa kamu percaya untuk membagikan ketakutan itu. Harus berani terbuka, karena keterbukaan itu adalah kunci kemenangan. Keterbukaan itu akan memerdekakan kita. Sudah waktunya untuk keluar. Sudah waktunya untuk merdeka. Saya sudah menang dan saya percaya Anda juga bisa menang. Saya, Desi Trisnawati, pemenang MasterChef Indonesia Season 2. Ini aku dan sebuah cerita.